Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Budi Priyatna MSI selaku dosen pembimbing. Yang terhormat kepada Ibu Ayumi Gunawan MSI selaku dosen moderator. Perkenalkan, nama saya Azahra Rabiatul Adawiyah dengan NIM J3A 118115. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan hasil dari makalah seminar saya yang berjudul Proses Komunikasi Organisasi di Direktorat Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi yang dilakukan antara individu dan kelompok dalam organisasi merupakan bagian penting dari proses organisasi yang berlangsung secara terus-menerus atau ongoing organizing process. Proses komunikasi organisasi juga mampu menciptakan iklim yang dinamis dan sesuai dengan keinginan pelaku organisasi guna mencapai tujuan bersama, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan advokasi. Menurut pasal 159 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 11 tahun 2019 menyebutkan bahwa Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, dari latar belakang tersebut, maka diambillah rumusan masalah sebagai berikut. Dengan tujuan selanjutnya adalah metode, meliputi lokasi dan waktu. Makalah seminar ini didapatkan dari hasil praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selama 2 bulan. Yang selanjutnya adalah data dan instrumen. Data yang didapatkan dari proses praktik kerja lapangan ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan langsung dari sumbernya. Selanjutnya adalah instrumen. Instrumen merupakan alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data, yakni berupa laptop, handphone, dan juga nota catatan. Baiklah, yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang berupa partisipasi aktif, observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Selanjutnya adalah proses komunikasi organisasi di Direktorat Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi ruang lingkup komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi yang dilakukan di Direktorat Advokasi LKPP bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan bimbingan atau konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik internal maupun eksternal, yang dapat melibatkan berbagai organisasi dan juga instansi. Yang selanjutnya adalah bentuk komunikasi organisasi, yakni berupa komunikasi verbal dan juga non-verbal. Untuk komunikasi verbal bisa berupa verbal tulisan maupun lisan. Untuk tulisan biasanya proses komunikasinya dilaksanakan dalam bentuk nota dinas, lalu surat balasan, surat undangan, notulensi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lisan biasanya dilakukan rapat, baik itu rapat secara tatap muka langsung maupun rapat secara daring. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini bisa berupa ekspresi wajah maupun gerak tangan dalam proses komunikasi organisasi. Selain itu, dalam proses komunikasi organisasi juga terdapat 2 tahapan, yakni tahapan komunikasi primer dan juga tahapan komunikasi sekunder. Untuk tahapan komunikasi primer, media utama dalam proses penyampaian pesan adalah isyarat dan juga bahasa yang digunakan. Sedangkan untuk sekunder, terdapat media lain yang digunakan dalam proses penyampaian pesan selain daripada bahasa dan juga isyarat. Dalam praktiknya, komunikasi primer biasanya dilaksanakan dalam rapat secara tatap muka langsung. Sedangkan proses komunikasi sekunder biasanya dilaksanakan pada saat proses rapat yang dilaksanakan secara daring, yakni terdapat media lain yakni aplikasi video conference. Baiklah, yang selanjutnya adalah arus komunikasi organisasi. Arus komunikasi organisasi meliputi yang pertama adalah komunikasi vertikal.
Komunikasi vertikal itu juga masih dibagi dua, yakni ada komunikasi vertikal ke atas dan juga komunikasi vertikal ke bawah. Untuk komunikasi vertikal ke atas biasanya berbentuk laporan. Pada praktiknya, komunikasi vertikal ke atas ini biasanya dilaksanakan pada saat terdapat surat yang harus ditandatangani dan juga direvisi oleh atasan. Sedangkan untuk komunikasi vertikal ke bawah biasanya berbentuk perintah. Dan yang kedua adalah komunikasi horizontal. Komunikasi ini mampu memberikan efektivitas dalam penyelesaian pekerjaan yang pada umumnya di Direktorat Advokasi LKPP, komunikasi horizontal ini bersifat informal dan cenderung saling membantu antara staf satu sama lain. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal atau lintas saluran. Komunikasi diagonal yang dilakukan di LKPP yaitu pada saat staf Biro Kepegawaian memberikan informasi kepada Direktorat Advokasi apakah direktorat tersebut membutuhkan mahasiswa magang atau tidak. Yang selanjutnya adalah media komunikasi organisasi. Yang pertama adalah media tulis. Media tulis di Direktorat Advokasi LKPP ini biasanya berupa nota dinas, lalu ada surat undangan, surat balasan maupun pesan singkat yang disampaikan melalui WhatsApp. Dan yang kedua adalah media lisan. Nah, media lisan ini biasanya dalam proses rapat secara tatap muka langsung maupun rapat secara daring. Yang selanjutnya adalah media elektronik. Media elektronik sendiri yang digunakan biasanya berupa email maupun menggunakan website resmi iadvokasilkpp.go.id. Yang selanjutnya kita masuk pada strategi komunikasi organisasi. Yang pertama adalah siklus perilaku. Siklus perilaku merupakan interaksi di antara staf LKPP dengan staf lainnya sehingga kegiatan interaksi tersebut dapat menciptakan organisasi. Pada prinsipnya, proses interaksi antara staf di LKPP akan saling berkaitan satu sama lain karena perilaku seseorang bergantung pada perilaku orang lain kepada dirinya. Dan yang kedua adalah aturan bersama. Aturan bersama merupakan pemandu dari ketidakpastian yang tengah dihadapi. LKPP sendiri mempunyai aturan bersama yang sudah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2020. Yang selanjutnya adalah hambatan dan solusi. Pada proses komunikasi dalam sebuah organisasi, hambatan merupakan hal yang tak bisa lepas kaitannya dengan proses komunikasi. Berikut ini beberapa hambatan dalam proses komunikasi organisasi. Yang pertama adalah hambatan teknis. Pada proses komunikasi organisasi di LKPP, kondisi hambatan yang bersifat teknis ini bisa terjadi pada saat rapat daring dengan menggunakan aplikasi video conference yang membutuhkan jaringan internet yang cukup kencang. Hambatan non-teknis. Biasanya, hambatan non-teknis ini terjadi pada saat salah satu anggota dari tim penelaah yang tidak hadir dalam rapat, padahal kontribusinya sangat dibutuhkan. Sehingga ketidakhadiran dari salah satu anggota tersebut dapat menghambat pekerjaan dari anggota tim lainnya. Setiap permasalahan dari hambatan pasti memiliki solusinya masing-masing. Yang pertama adalah solusi dari hambatan teknis. Pada praktiknya, solusi dari hambatan teknis ini bisa berupa pengecekan koneksi internet secara berkala sebelum proses pelaksanaan rapat. Dan yang kedua adalah solusi dari hambatan non-teknis. Solusi dari hambatan non-teknis ini yaitu diperlukan komunikasi lebih lanjut terkait dengan salah satu anggota tim yang tidak hadir untuk dapat menghadiri rapat karena kontribusinya sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Pada proses komunikasi organisasi yang dilaksanakan di Direktorat Advokasi LKPP, tentunya terdapat ruang lingkup yang mampu mempengaruhi proses komunikasi organisasi. Untuk itu, proses komunikasi tersebut perlu diperhatikan secara jelas mengenai pola penyampaian pesan dari berbagai media, baik itu media tulisan, cetak maupun elektronik. Dengan tetap memperhatikan solusi dari setiap hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi tersebut. Saran yang dapat diberikan terhadap proses komunikasi organisasi yaitu mampu memberikan pemahaman terhadap instansi, klien, ataupun penyedia mengenai berbagai macam keluhan yang ditanyakan kepada LKPP.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.